Untuk pertemuan pertama, silakan keluarkan dulu alat tulisnya. Lengkapi alat tulisnya. Sudah? Sudah. Sebelum pembelajaran mulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk. Mengawali pembelajaran pada hari ini agar lebih bersemangat, mari kita bernyanyi dulu tentang nyanyian pelajar Pancasila. Anak-anak silahkan berdiri dulu semua, kita bernyanyi dulu. Tanda atau lambang seperti ini. Lambang dibaca titik dua. Pernah mendengar atau melihat lambang seperti ini? Pernah. Nah, tanda garis miring seperti ini. Pernah melihat? Pernah. Nah, saat di mana kalian melihat tanda kedua tanda ini? Menulis. Menulis apa? Menulis apa ini? Ada tanda titik dua seperti ini. Pembagian. Pembagian? Ya, tanda titik dua atau garis miring ini adalah tanda pembagian. Karena kita mempelajari tentang pembagian. Ini materi yang pertama. Adalah pembagian. Tujuan pembelajarannya yang pertama melalui pernyataan nanti dan tanya jawab. Anak-anak nanti dapat menyimpulkan pengertian dari pembagian dan konsep dasar pembagian itu dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat
mendeskripsikan proses penyelesaian masalah pembagian secara bersusun atau disebut juga porogapit. Sudah? Agar lebih semangat lagi, Bapak ajak kembali bernyanyi tentang nyanyian yang berjudul pembagian. Pernah mendengar? Pernah. Kembali berdiri dulu, kalian bernyanyi bersama-sama. Nyanyiannya. Silakan duduk kembali. Lanjut dulu sekarang materinya yaitu tentang pembagian. Bapak ajak berdiskusi dulu ya. Anak-anak silakan dulu bentuk menjadi kelompoknya. Di sini kelompok 1, 2 dan kelompok 3. Ya, silakan atur dulu bangkunya untuk ya sudah di kelompoknya masing-masing. Sudah membawa alat dan bahan yang Bapak suruh kemarin? Sudah. Nah, kalau sudah silakan keluarkan. Jika sudah, Bapak bagikan lembar kerja peserta didiknya, isi nama kelompoknya masing-masing. Isi dulu nama. Ya, ditulis, diisi namanya. Sudah diisi nama? Sudah. Kalau sudah, perhatikan ke papan sekarang. Sebelum mengerjakan lembar kerja tersebut, perhatikan dulu ke papan tentang konsep dasar pembagian yang kalian dengar tadi melalui video pembagian tadi. Apa yang kalian dengar tadi tentang video pembagian yang tadi didengar? Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Sebagai contoh pada lagu tersebut masih ingat angkanya? 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan. Jadi sesuai lagu adalah pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Maka 8 ini yang pembaginya adalah angka 2 sebagai pengurangnya sampai tidak bersisa. 8 dikurang 2 berapa hasilnya? 6. Dikurang 2 lagi sisanya. 6 dikurang 2 hasilnya 4. Sisa 4 kembali dikurangi 2 2. Dikurangi 2 0. Ya, ini
maksudnya adalah pembagian itu adalah pengurangan yang berulang sampai tidak bersisa. Bisa? Misalnya sebagai contoh, berikan contoh lagi sekali. 10 dibagi 2. Bentuk pengurangan berulangnya 10 dikurangi 2 baginya berapa? 10 dikurangi 2 8. Sisa 8 kembali dikurangi 2 6 dikurangi 2 kembali 4 dikurangi 2 2 dikurangi 2 0. Sekarang yang dihitung adalah jumlah angka pengurangnya, yaitu angka 2 ada berapa? 1 2 3 4 5. Maka 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, itu tentang konsep dasar pembagian. Sekarang lihat petunjuk pada lembar kerja kalian. Sudah dilihat? Sekarang coba diskusikan dulu dengan teman kelompoknya soal-soal yang terkandung di dalam lembar kerja tersebut. Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi mengerjakan lembar kerja tersebut. Sambil kalian lihat ada teks yang Bapak tampilkan di papan, yaitu tentang saling berbagi. Ini teksnya. Kalian buat nanti sesuai dengan lembar kerja kalian. Nah, 5 menit dari sekarang. Silakan diskusikan. Ya, yang akan perhatikan yang ditulis adalah soal pembagiannya pada kolom yang berwarna hijau. Ya, tulislah soal ini, jawab di sini. Nomor 1 bukan soal. Tulislah soal pembagian yang terkandung dalam bacaan di kolom berwarna biru hijau ini. Ditulis. Terkandung dalam pembagiannya. Sini ditulis di sini. Yang B. Teks saling berbagi tersebut kalian amati, kemudian tulislah sesuai dengan perintah. Tulislah soal pembagian yang terkandung. Bagaimana soal pembagian yang terkandung di sana? Tadi kan sudah dapat. Sudah? Jika sudah, untuk soal yang berikutnya demonstrasikan. Sekarang keluarkan alat-alat yang kalian bawa berupa gelas plastik dan kelereng yang kalian bawa. Sesuai dengan bacaan yang berjudul saling berbagi, bagilah jumlah kelereng tersebut ke dalam 4 wadah yang kalian sediakan. Ada 20 kelereng. Sekarang pembagiannya sama rata. Nanti berapa masing-masing gelas tersebut berisi kelereng. Ya, silakan dibagi dulu. Awas jangan sampai jatuh kelerengnya. Kemudian ditulis pada lembar kerja kalian. Mana lagi 1 gelas ya? Ya kan 4 dikeluarkan. 4 gelas. Yang pertama untuk Aliando, gelas yang pertama untuk Aliando ditaruh. Kemudian gelas yang kedua untuk Riko, gelas yang ketiga untuk Abidin, dan yang terakhir adalah untuk Satria. Ini kalian hitung berapa masing-masing kelereng yang ada dalam tiap-tiap gelas tersebut. Tulis sambil ditulis pada lembar kerjanya. Sudah, lagi 2 menit.
ulang. Berapa dikurangi ya, coret tidak apa. Dikurangi sampai habis ya. Berapa yang baginya? Ya, di sana ditulis langsung. Untuk soal yang kedua sudah di sini. Kerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai habis. Di sini ditulis di kolom berwarna biru. Ini ada berapa permen? Sesuai bacaannya ada 25 permen yang akan dibagikan oleh 5 orang anak. Di sini ditulis dengan cara pengurangan berulang. Sama dengan soal yang pertama. Tulis dengan pengurangan berulang pada kolom yang biru. Nah, waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok 1 dulu pertama. Untuk kelompok 1, sampaikan dulu hasil untuk lembar kerja kalian yang kalian buat. Ya, dari Ria, coba Ria. Ya, berdiri di sana ya. Untuk yang pertama silahkan bacakan saja. Perhatikan teks bacaan saling berbagi yang ada pada layar di depan. Tulislah soal pembagian yang terkandung dalam bacaan saling berbagi pada kolom di bawah ini. Ya, tulis sekarang. Soal pembagian yang terkandung dalam bacaan teks saling berbagi. Silahkan Ria. Silakan tulisannya. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Demonstrasikan. Berarti kalian mendemonstrasikan dari teks saling berbagi tersebut dengan benda yang kalian bawa. Yang lain perhatikan, cocokkan sekarang jawaban yang dibuat oleh teman kalian. Dah, beri tepuk tangan temannya. Sudah selesai. Silakan duduk ya. Untuk yang pertama, teks saling berbagi itu mengandung pembagian, yaitu perhatikan kembali ke layar. Aliando, Riko, Abidin, dan Satria sedang bermain kelereng. Kemudian dia mempunyai 20 buah kelereng yang akan dibagikan sama banyak kepada 3 temannya. Berarti 20 itu dibagi dengan 4. Ini soal yang terkandung dalam teks saling berbagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika didemonstrasikan, sudah mendemonstrasikan, anak-anak sudah menyelesaikan. Coba dilihat, masing-masing gelas yang kalian demonstrasikan ada berisi berapa kelereng? 5. Semuanya mendapat 5? Semuanya. Bagus, berarti 20 bagi 4 itu hasilnya 5. Jika dibuat dengan pengurangan berulang, ini karena tadi sudah membuat 20 dikurang 4 hasilnya, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, 0. Nah, sudah bisa tentang konsep dasar yang pertama, konsep dasar pembagiannya. Nah, sekarang soal yang kedua berikutnya. Kelompok 2 dari Ewa. Perwakilannya silahkan kerjakan di depan. Menggunakan pengurangan berulang juga sama dari soal cerita yang diberikan. Lihat permennya Ewa, ada berapa permennya soal yang kedua? Ada 25 permen. Yang nomor 2.
Ini penghapusnya. Ada 25 permen yang diberikan kepada 5 orang anak. Buatlah dengan cara pengurangan berulang. Nah, beri tepuk tangan. Silakan siapa? Pada soal yang kedua, terkandung ada 25 butir permen dibagikan pada 5 orang anak. 25 dikurang 5 berapa? 20 dikurang 5 15. dikurang 5 10. kurang 5 5. dikurang 5 0. oh, berarti berapa hasilnya? 25 dibagi 5 5 ya. Nah, berarti teks saling berbagi ini sudah anak-anak kerjakan ke dalam lembar kerja tersebut. Sudah berisi semua. Sambil lanjut sekarang sambil berdiskusi, Bapak memberikan atau bagikan lembar kerja peserta didik yang kedua. Nanti sambil mendengarkan atau melihat video, anak-anak kerjakan lembar kerja yang kedua. Wah, silakan ambil. Sudah. Nah, sekarang diskusikan lembar kerja yang kedua sambil melihat tayangan video pembelajaran yang ada di papan. Yang pertama, Nah, sekarang perhatikan di sini, papan. sama dengan. Nah, kali ini kita akan mencoba menjawab soal ini tanpa menggunakan kalkulator, namun dengan cara pembagian bersusun atau PKP. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini mudah sekali. Perhatikan angka pertama. Karena angka depan sini dia cuma satu angka, maka terlebih dahulu angka di depan di dalam sini juga kita ambil satu angka terlebih dahulu. Kita ambil angka paling depan. 4 dibagi 2. Berapa hasilnya? Yaitu 2, kita tulis di sini. Lalu 2 di sini kita kalikan kembali ke angka paling depan sini. Nah, 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita tulisnya itu di bawah angka yang kita bagi tadi. Oke? 2 kali 2 hasilnya 4, kita tulis di bawah sini. Lalu dikurang. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, apakah 0 ini bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, maka turunlah angka di belakang sini, angka 8. Kita turunkan ke bawah. Sekarang jadinya 8. Nah, 8 kalau dibagi 2 hasilnya berapa? Yaitu 4. Nah, 4 yang di sini kita kalikan kembali ke depan sini kedua. 4 kali 2 berapa? Yaitu 8. Kita tulis di bawah angka yang kita bagi tadi. Tulis 8-nya di sini. Lalu dikurang. Nah, 8 dikurang 8 hasilnya 0. Kalau hasilnya di sini sudah 0, lalu angka di atas sini tidak ada yang bisa diturunkan lagi, maka inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal kita yang pertama. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Sudah lihat videonya? Nah, sekarang lembar kerja yang kedua coba diskusikan. Nah, petunjuknya ya nanti dulu. Untuk petunjuk pengerjaannya lihat di sana. Sudah lihat semua? Tadi disuruh memperhatikan tayangan video sudah. Diskusikan dengan teman tentang materi pembagian yang ada dalam video. Materinya adalah pembagian dengan cara apa? Bersusun atau huruf alfabet. Kemudian kerjakan soal pembagian di bawah ini dengan cara bersusun. Perhatikan soal yang nomor 4. Ada pilihan A, B, C, D, dan E di sana. Semuanya anak-anak kerjakan ke dalam pembagian dalam bentuk bersusun. Sudah? Kemudian untuk soal nomor 5 di bawahnya sama menggunakan hitung bersusun. Nah, sekarang coba diskusikan dengan temannya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pembagian bersusun. Yang dibuat adalah cara bersusunnya, ya. Boleh.
Nanti dibuat boleh di baliknya, jika tidak cukup boleh di sini. Jika tidak cukup di depannya, cari di belakangnya. Ada yang kosong dibuat. Di belakangnya boleh. Ya, yang A hasil buat untuk bagian tersusunnya. Di belakangnya boleh. Nanti disampaikan nanti hasilnya berapa. Di sini boleh. Lestari, maju depannya. Kemudian untuk ini Lestari. Berapa soalnya kalian tulis. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Sebelum mengerjakan sudah diisi dulu identitasnya, nama kelompoknya masing-masing. Sudah? Kalau belum diisi dulu. Pembagian bersusunnya sudah? Pembagian bersusunnya sudah dibuat? Untuk soal yang kedua juga sama ya, menggunakan pembagian bersusun soal cerita tersebut. Langkah-langkahnya sesuai dengan video yang kalian lihat. Yang saya sampai di sini saja lah. Ya. Ya. Yang B sekarang. Soal cerita ada dua, A dan B. Baca dulu baik-baik soal ceritanya tersebut. Misalnya pembagian apa yang pertama soalnya dan 84 dibagikan kepada 7 kan 84 boleh sebelahnya boleh Ini tetap jadi di les apa ya.
Lagi 5 menit ya. Ya. Sekarang presentasikan sekarang Bapak suruh perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi yang anak-anak kerjakan tadi. Dari kelompok 1 yang pertama, silakan kerjakan ke depan. Kelompok yang lain silakan simak pekerjaan dari temannya. Nanti misalnya ada yang salah atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Sambil anak-anak cocokkan pekerjaan dari masing-masing kelompok. Sudah, jika yang C sekarang. C, lagi 1. Ya, silakan duduk di sini. Berdiri dulu di sampingnya. Ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 sekarang cocokkan. Perhatikan kerjaan dari temannya. Yang A, jawaban jika berapa? 12. Kelompok yang lain benar? Nah, yang B? Benar. 23. Nah, yang C? 13. Sama semua? Nah, sekarang duduk 3. Sekarang kesempatan yang kedua untuk kelompok 2. Ya, dan dari perwakilan kelompok 2 kerjakan bagian D dan bagian E. Balik kelompok 3, kelompok 1 perhatikan temannya. Yang E. Dan kelompok 2 menyelesaikan mendapatkan yang D adalah 15. Yang E 49. Kelompok 1 sama jawabnya apa berbeda? Yang E? Kelompok 3 sama? Beri tepuk tangan temannya. Yang terakhir dari kelompok 3 sekarang mengerjakan berapa perwakilannya, silakan kerjakan yang bagian A dan B kembali.
Udah, kelompok 3. Kelompok 1, perhatikan dan kelompok 2. Tadi pekerjaannya Resiko mendapatkan yang pertama adalah 12 dan yang kedua adalah 19. Sama apa berbeda? Sama jawabnya? Sama. Silakan duduk Resiko, beri tepuk tangan temannya. Nah, berarti dari pengerjaan LKPD 1 dan 2, anak-anak mengerjakan apa saja tadi? Pembagian. Kalau LKPD 1 pembagian dengan cara apa? Pengurangan berulang-ulang. Sedangkan LKPD yang kedua mengerjakan pembagian dengan cara bersusun atau porogafit. Sudah diisi nama? Nah, sekarang kumpulkan. Nah, sampai di sana dulu materi pembagian dengan cara berulang dan materi pembagian dengan cara hitung bersusun. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 3? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak berikan langsung tes evaluasi. Sekarang coba anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, karena tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak berikan tes soal evaluasi mandiri anak-anak. Sekarang Bapak bagikan, isilah nama paling atas, isi nama, kelas, dan nomor absennya. Nah, isi paling atas, isi duduk identitas, nama masing-masing, kemudian kelas dan nomor absen. Setelah diisi, kerjakan soal evaluasi tersebut sesuai dengan petunjuk soal yang ada pada lembar evaluasi. Jawaban boleh anak-anak buat di bak belakang, ya di belakangnya di sini boleh. Boleh di bawahnya boleh. Waktu mengerjakan 10 menit. Mengerjakan soal ya di bawahnya di sini boleh, jangan disambil ya, yang lagi 10 menit kalau berikan waktu untuk mengerjakan. Apa soalnya disuruh kerjakan? Ini kan tidak perlu. Baca dulu petunjuknya. Sudah selesai anak? Sudah. Nah, kalau sudah silakan kumpulkan.
kembali yang sudah mengumpulkan. Sudah semua? Sudah. Jika sudah dari pembelajaran yang dipelajari tadi, Pak ingin bertanya ya di sana. Apakah pembelajaran pembagian yang dipelajari tadi menyenangkan? Menyenangkan? Dari segi apa kalian lihat pembelajaran tadi menyenangkan? Dari bernyanyi, mengerjakan ke depan, lagi berdiskusi, bisa saja? Ya, menyenangkan menurut anak-anak pembelajaran tentang pembagian yang tadi. Nah, kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran tadi? Ya. Pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Lagi, siapa lagi yang bisa? Tangannya. Ewa. Pembagian dapat dilakukan dengan cara berulang-ulang. Pembagian dapat dilakukan dengan cara pengurangan berulang-ulang. Ya, bersama. Yang pertama, pembagian yang dipelajari adalah dengan cara pengurangan berulang-ulang. Yang kedua, pembagian dengan cara hitung bersusun. Ya, ada hitung porokapit. Sampai di sana. Sebelum Bapak akhiri, untuk kegiatan pembelajaran besok, anak-anak kembali mempelajari tentang pembagian yang melibatkan mata uang. Ya, untuk pertemuan besok. Untuk PR-nya, anak-anak lihat buku paket pada halaman 52. Di sana ada soal-soal pembagian 1 sampai 5 dikerjakan di rumah. Ya. Sudah jelas? Sudah jelas PR-nya? Ya, sebelum diakhiri pembelajarannya ini, mari kita bernyanyi kembali. Nyanyikan lagu tradisional ya. Silakan berdiri dulu semua. Kita bernyanyi dulu bersama-sama. Silakan kembali duduk ya. Kita untuk PR-nya sudah ingat? Sudah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, tadi diawali dengan doa. Sekarang mari kita berdoa untuk mengakhirinya. Silakan Bapak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Nah. Berdiri ngaturan pemesanti. Mari stop kan? Ini bisa nyanyi nyak ya.
Di tengah.